Halo semuanya, jumpa lagi dengan Ibu. Kali ini Ibu akan membahas tentang topik di dalam programming niat, yaitu tentang model matematika. Seperti apa cara kita untuk memodelkan? Mari kita lihat bersama. Pada contoh yang pertama di sini, ada seorang pemborong mempunyai persediaan 100 kaleng cat biru. Ibu akan tandai terlebih dahulu beberapa unsur yang diketahui. Di sini ada unsur 100 kaleng yang diketahui, yaitu cat biru. Lalu ada 240 kaleng cat putih. Pemborong tersebut mendapat tawaran untuk mencat ruang tamu dan kamar tidur. Jadi yang akan dicat adalah ruang tamu dan kamar tidur di suatu perumahan. Setelah dikalkulasi atau dihitung, satu ruang tamu menghabiskan 1 kaleng cat biru dan juga 3 untuk kaleng cat putih. Sedangkan satu kamar tidur menghabiskan 2 kaleng cat biru dan 2 kaleng cat putih. Jika biaya yang ditawarkan pada pemborong setiap ruang tamu, jadi dia sudah mematok harga, ruang tamu itu 3 juta, sedangkan kamar tidur dia patok sebagai harganya Rp2.500.000. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya dan bagaimana kita membuat model matematikanya? Maka kita akan lihat bersama di sini. Langkah pertama adalah kita harus memisalkan. Jadi kita akan tuliskan di sini dimisalkan. Apa yang dimisalkan? Yang dimisalkan X dan Y adalah ruang tamu dan kamar tidur. Ruang tamu dan kamar tidur. Kenapa? Karena pada kasus ini, kasus pemborong, di kalimat terakhir, dia berbicara tentang biaya yang ditawarkan bukan berdasarkan cat biru maupun cat putih, tapi berdasarkan ruang tamu dan kamar tidur. Maka yang dimisalkan adalah X untuk ruang tamu dan Y untuk kamar tidur. Lalu unsur yang sudah diketahui dari soal, yaitu penggunaan untuk cat biru. Penggunaan untuk cat biru berarti di sini ada kalimat setelah dikalkulasi, ruang tamu menghabiskan 1 kaleng cat biru. Berarti di sini 1X karena cat biru di ruang tamu. Lalu ada 3 untuk cat putih. Berarti di sini saya tambahkan cat putih. Ada 3X. Kemudian, sedangkan satu kamar tidur, di kamar tidur ada 2 cat biru, berarti kamar tidur ada 2 cat biru, 2Y, dan ada 2 untuk cat putih. Maka di sini menjadi 2Y. Jika biaya yang ditawarkan oleh pemborong tersebut, berarti di sini saya akan tambah biaya. Biayanya untuk ruang tamu adalah 3 juta X. Lalu untuk yang kamar tidur ada 2.500.000 Y. Nah, barulah kita tuliskan total. Kenapa ada total? Karena di sini diketahui di dalam soal bahwa persediaan dari pemborong tersebut, artinya total yang dimiliki oleh pemborong itu. Totalnya cat biru ada 100 dan cat putihnya ada 240. Nah, bagaimana dengan total biaya? Total biaya ini jika dia tidak diketahui, biasanya dia akan menjadi fungsi objektif fx, y. Tetapi di dalam satu soal bisa jadi fungsi objektif itu tidak diketahui, ya. Jadi bisa saja hanya fungsi kendala atau sistem pertidaksamannya. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita akan buat sistem pertidaksamannya, ya. Untuk membuat sistem pertidaksamaannya, tinggal kita masukkan ke fungsi kendala di sini. Jadi yang pertama, di sini ada bacanya turunnya ke bawah. Jadi ada X ditambah 2Y dan pas kanannya ada 100. Tandanya apa? Tanda yang tepat adalah lebih kecil sama dengan. Kenapa? Karena kalimat pertama di situ dibilang persediaan dari pemborong tersebut hanya 100 cat biru. Jadi kalau lebih dari 100, dia tidak boleh, tidak bisa. Mau pakai cat birunya siapa? Karena hanya yang tersedia 100 cat biru. Jadi, bolehnya kalau kurang dari 100 atau sama dengan 100. Nah, yang kedua juga sama, ya, membacanya juga ke bawah, yaitu 3X ditambah 2Y
lebih kecil sama dengan 240. Alasannya sama, karena di cat putih hanya persediaannya tinggal 240. Jadi kalau lebih tidak boleh. Nah, fungsi kendala ini, sistem ketidaksamaan ini, kalau bisa disederhanakan, silakan disederhanakan, tapi kalau tidak bisa, tidak perlu dipaksakan. Nah, lalu ada syarat yang ketiga dan keempat, di mana ketiga itu X sama dengan 0, dan keempat Y lebih besar sama dengan 0, di mana nilai X dan Y-nya selalu positif. Kenapa? Karena dalam hal ini, ruang tamu maupun kamar tidur tidak mungkin kita menyatakannya dalam bilangan negatif. Contoh, berapa kamar tidur yang tersedia di dalam rumahmu? Tidak mungkin kita menjawab ada minus 3 kamar, tapi pasti kita akan menjawab dengan nilai bulat atau nilai positif, 3 kamar tidur, 3 ruang tamu. Oleh karena itu, syarat S lebih besar 0 dan Y lebih besar 0 ini harus wajib ada. Lalu untuk fungsi objektifnya, tinggal kita tuliskan Fx, Y-nya yaitu 3 juta X ditambah 2.500.000 Y. Nah, untuk fungsi objektif ini tidak boleh untuk disederhanakan karena nanti hubungannya dengan nilai optimum. Begitu ya. Nah, inilah contoh yang pertama untuk penyelesaian model matematika. Nah, bagaimana dengan contoh yang kedua? Kita lihat bersama di sini ya. Contoh yang kedua, dalam kasus ini adalah ada seorang pengusaha tas buatan tangan yang mempunyai modal uang tunai. Ibu akan warnain beberapa hal yang penting di sini. Buatan tangan mempunyai modal, jadi dia ada pengusaha punya modal 6.500.000 dan 40 meter yang dia punyai, 40 meter kain untuk membuat tas dan dompet. Bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah dompet, ya, dompet dan tas berturut-turut 0,5 dan 1. Ongkos yang dikeluarkan untuk membuat sebuah dompet dan tas, ya, ongkos, berarti ongkos, kalau ini tadi bahan, ini ongkos, dompet, dan juga tas, berturut-turut dia 75.000 dan juga 150.000. Keuntungan bersih untuk setiap dompet tersebut, keuntungan setiap dompet dan juga tas, yaitu 50.000 dan juga 125.000. Buatlah model matematika untuk masalah tersebut jika diharapkan keuntungan bersih sebesar-besarnya. Nah, dalam kasus ini, kalau di dalam program linear, supaya kita tidak salah dalam menentukan siapa yang akan dimisalkan, gitu ya, siapa yang dimisalkan, kita melihat berdasarkan tujuan dari soal itu apa. Tujuan dalam kasus pengusaha ini adalah dia ingin keuntungan itu sebesar-besarnya. Maka kamu carilah tentang keuntungan di dalam soal ini. Pada kalimat yang keberapa? Ini ya, Ibu garis bawahi dengan menggunakan spidol hitam. Keuntungan. Keuntungan di sini berdasarkan dompet dan tas. Maka yang dimisalkan di sini adalah dompet dan tas. Dan tas. Gitu ya caranya. Lalu apa aja unsur yang diketahui? Kita mulai dari yang kalimat kedua. Bahan. Kita ngomong tentang bahan. Bahan untuk membuat dompet dan tas. Hati-hati ya, yang disebut pertama dompet dan tas. Dompet 0,5x, tasnya 1x. 1y. Ya, 1y. 1y. Lalu yang berikutnya adalah tentang ongkos. Ongkosnya untuk dompet dan tas, ya, dompet dan tas, dia 75.000 X dan 150.000 Y. Lalu ada lagi unsur keuntungan. Ya, keuntungan di sini. Keuntungannya adalah 50.000 untuk dompet, berarti 50.000 X dan 125.000 untuk Y. Lalu apa yang di sini tetap ya, total. Berapa total bahan yang tersedia? Pengusaha tersebut di kalimat pertama hanya ada 40 meter. Berapa ongkos? Atau berarti kalau kita ngomong ongkos, kita berbicara tentang modal. Karena untuk bikin dompet dan tas kita butuh modal.
ya kan? Hubungannya dengan modal, berarti modal masuk ke sini 6.500.000. Keuntungannya ya ini tujuan kita, yaitu fx, y-nya atau fungsi kendalanya. Nah, kemudian barulah kita masuk ke dalam pertidaksamaannya. Di sini berarti pertidaksamaan yang pertama tentang bahan, kedua tentang ongkos. Yang pertama berarti 0,5x ditambah y lebih kecil sama dengan 40. Lagi-lagi karena di situ pengusaha tersebut hanya mempunyai 40 meter. Nah, karena ini ada bilangan desimalnya, kita kalikan dia dengan 2 supaya positif. Jadi di sini x, di sini jadi 2y, di sini luas kanannya jadi 80. Lalu persamaan yang kedua berarti untuk ongkos 75.000x ditambah 150.000 y lebih kecil dari sama dengan 6.500.000 rupiah. Karena kenapa lebih kecil? Karena modal yang dipunya oleh pengusaha tersebut juga hanya 6.500.000. Jadi kalau lebih dia tidak bisa. Nah, ini tinggal kita bagi aja, nolnya kita coret dulu, 3-3-nya coret, lalu 75, 15, dan 65 kelipatan 5 ya. Kita coba bagi 5, berarti ini dapat 15x, ini dapat 30y, yang ini dapat 1, berarti 15, 130. Ini ya. Nah, jangan lupa syarat, tuliskan di sini aja, syarat yang ketiga dan keempat yaitu x lebih besar 0 dan y lebih besar 0 karena dompet dan tas dinyatakan dalam bilangan positif. Sedangkan fungsi objektifnya tinggal kita tuliskan yaitu 50.000x ditambah 125.000y. Dalam hal ini, tinggal seperti ini cara menyelesaikannya untuk model matematika. Yang perlu diingat adalah ketika kita menyelesaikan model matematika, kita perlu membaca soal cerita tersebut sekali sampai akhir. Kalau kita masih belum paham lagi, kita baca per kalimat, lalu tentukan unsur apa yang diketahui. Kita kasih tanda yang penting-penting itu, lalu buat tabel. Setelah buat tabel, baru kita buat sistem pertidaksamaannya dan juga fungsi objektifnya. Kalaupun tidak ada fungsi objektif di dalam soal tersebut, tidak masalah, tidak apa-apa ya. Jadi, kalau hanya ditanyakan model matematika, jawaban kita sudah selesai sampai di sini. Tidak perlu kita selesaikan lagi. Itu untuk penjelasan mengenai model matematika. Selamat memahami, selamat belajar, dan selamat mengerjakan tugas-tugas yang ada. Terima kasih sudah menyaksikan video yang sudah dibuat. Tuhan memberkati.